Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Rahmadia dari kelas P6D. Saya akan mempresentasikan hadis yang berkaitan dengan pendidikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Darda radhiyallahu anhu qala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Man salaka tariqa yatlubu fihi iman salakallahu bihi tariqa min turukil qannati wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwa lil talibi ilmi wa innala ilmi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wa al hitahu fil jawi fil ma'i wa inna fadla limi ala labidi kafadil qamari lailatal badri ala syairi kawakakibi wa innal ulama'a warasyatul lambiya'i wa innal lambiya'a lam yuwarisu dinara wala dirhama wa rasul ilma fahman akhazahu akhaza bihazi wafir. Bersumber dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan yang dimanfaatkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah akan memudahkan jalannya ke syurga, dan para malaikat akan melebarkan sayapnya untuk menuntut ilmu. Lantaran puas dengan apa yang telah dikerjakan bahwa orang alim itu didoakan oleh penghuni-penghuni atau malaikat-malaikat di langit dan bumi sampai ikan-ikan yang di dalam air sekalipun. Kelebihan orang alim daripada abid, bagaikan kelebihan bulan daripada bintang-bintang yang lain. Bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi dan para nabi-nabi itu tidak mewariskan semata uang dinar dan dirham pun. Tetapi para ulama itu hanya mewariskan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, barang siapa yang mengambilnya, ia mendapatkan saham yang besar. Dalam hadis tersebut membahas tentang terminologi pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan awalan pe dan akhiran kan, yang mengandung arti perbuatan, cara, dan sebagainya. Dalam Islam, pendidikan disebut tarbiyah. Tarbiyah adalah term yang mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan yang merupakan upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna. Hadis tersebut juga menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup tarbiyah mencakup berbagai kebutuhan manusia, baik kebutuhan dunia dan akhirat, serta kebutuhan terhadap kelestarian diri sendiri, sesamanya, alam lingkungan, dan relasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan yang diajarkan dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan dasar ideal pendidikan Islam. Penting untuk dicatat bahwa ajaran untuk mencari ilmu pengetahuan dalam semangat doktrin Islam tidak hanya dikhususkan pada ilmu agama saja dalam pengertian yang sempit. Lebih dari itu, Islam menganjurkan umatnya menuntut ilmu dalam pengertian yang seluas-luasnya. Selain ruang lingkup, hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan pendidikan. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa wujud penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada para penuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu syariat. Para penuntut ilmu pengetahuan yang lain juga akan mendapatkan penghormatan selama ilmu-ilmu yang telah diperolehnya dipergunakan sebagai sarana untuk memahamkan ilmu-ilmu syariat atau sekurang-kurangnya dipergunakan untuk mengamalkan perintah syara. Yang terakhir, hadis tersebut juga menjelaskan tentang kewajiban menyelenggarakan pendidikan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam mewajibkan kepada seluruh pemeluknya untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu kewajiban bagi mereka untuk menuntut ilmu pengetahuan. Islam menekankan akan pentingnya pengetahuan dalam kehidupan manusia, karena tanpa pengetahuan niscaya manusia akan berjalan mengarungi kehidupan ini bagaikan orang tersesat, yang implikasikannya akan membuat manusia semakin terlunta-lunta kelak di hari akhirat. Dalam hadis ini dapat diambil nilai-nilai pendidikannya, yaitu yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar ideal pendidikan Islam. Dasar ideal ini kemudian akan menjadi akar pendidikan sebagai sumber nilai kebenaran dan kekuatan. Nilai-nilai yang dipahami dari Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah cermin nilai yang universal yang dapat dioperasionalkan dari berbagai sisi kehidupan umat, sekaligus mengevaluasi jalannya kegiatan pendidikan Islam. Yang kedua, Islam menganjurkan umatnya menuntut ilmu dalam pengertian yang seluas-luasnya. Dengan kata lain, Islam menganjurkan agar umatnya mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, baik yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah maupun pada akal, asalkan membawa manfaat bagi kehidupan manusia di dunia ini. Yang terakhir, Islam menekankan akan pentingnya pengetahuan dalam kehidupan manusia, karena tanpa pengetahuan, niscaya manusia akan berjalan mengarungi kehidupan ini bagaikan orang tersesat, yang implikasinya akan membuat manusia semakin terlunta-lunta kelak di hari akhirat.
Berikut penjelasan yang telah saya sampaikan mengenai hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.